Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara baru ini ya, Kota Komentar Berita. Ya, saat ini saya Rahma Sarita ingin mengomentari berita yang akhir-akhir ini ramai ya dibahas di berbagai media maupun media sosial, yaitu tentang ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menaikkan ya tiket masuk ke Candi Borobudur dari semula 50.000 menjadi 750.000 rupiah. Fantastis nih kenaikannya ya. Nah sebenarnya sih rakyat udah nggak kaget sih dengan berita naik-naik begini. Yang kaget kan biasanya sih itu pejabat-pejabat ya. Ya udah nggak mengagetkan ya karena sudah terbiasa dengan harga-harga yang naik. Minyak goreng naik, oke ya kan. Cabai naik, LPG naik, itu sudah biasa. Tapi yang membuat ini kali ini luar biasa dan membuat saya ingin berkomentar adalah alasan menaikkan tiket masuk ini yang membuat orang jadi gemes ya, karena alasannya untuk membatasi jumlah pengunjung demi menjaga kelestarian warisan budaya begitu ya. Jadi biar gak banyak-banyak yang naik ke Candi Borobudur. Nah ini yang agak mengganggu ya alasan ini, karena kalau memang hanya untuk membatasi jumlah pengunjung kan banyak cara lain, gak harus menaikkan harga tiket sampai 750.000. Karena disampaikan di berita ini ya bahwa target jumlah pengunjung yang ideal itu sebenarnya hanya 1.200 pengunjung per harinya ya. Dengan dinaikkan harganya diharapkan mengurangi jumlah pengunjung hanya 1.200. Kalau memang ingin cuma 1.200 kan gampang sebenarnya. Cukup cetak saja tiket masuk ke Candi Borobudur 1.200 lembar saja per harinya. Jadi kalau orang membeli tiket lebih dari 1.200 ya udah ditutup, bilang aja tiketnya habis, nggak boleh masuk. Kan sederhana begitu ya. Mengapa seleksinya itu harus dengan uang? Bisa saja kan seleksinya itu dari yang lebih dulu daftar, yang lebih dulu datang, itu kan lebih fair terdengarnya ya. Karena kan kalau seperti ini jadinya nggak fair dong ya. Candi Borobudur tampaknya hanya untuk orang kaya saja. Ini orang miskin nggak usah jalan-jalan ke Borobudur, mana sanggup bayar 750.000 ya. Apalagi kalau sekeluarga, ini kali sekeluarga kan nggak mungkin jalan sendiri. Seorang diri kan pasti bawa keluarga ya, namanya jalan-jalan begitu. Nah ini yang sangat mengganggu alasannya, kenapa mesti harus membatasi jumlah pengunjung dengan menaikkan harga. Kalau memang untuk membatasi pengunjung loh ya, ini alasannya bukan untuk mencari cuan ya. Kan bisa saja meniru Pemprov DKI nih. Wah ini pasti dihubung-hubungkan dengan Gubernur Anies. Bukan, tapi memang kebetulan saya hobi ya jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan ini ya. Jangan ketawa, memang saya suka ke kebun binatang. Nah itu dibatasi gara-gara pandemi dengan cara harus daftar online sehari sebelumnya. Jadi bisa dikuota atau dikontrol pengunjung tiap hari berapa sudah diketahui sehari sebelumnya. Kan itu lebih bijak ya, lebih fair gitu seleksinya berdasarkan siapa yang lebih dulu daftar online, bukan siapa yang punya duit lebih tebal, kan begitu ya Pak ya. Kenapa sih ya ini Luhut Binsar Panjaitan selalu, Pak Luhut ini ya, selalu solusinya itu bikin orang gimana ya, kok seperti tidak berpihak ke rakyat kecil ya. Karena solusinya tuh kalau nggak menaikkan harga, impor gitu ya biasanya ya. Minyak goreng langka, solusinya apa? Ya menaikkan harga, beres, selesai gitu ya. Kok gitu ya? Kalau nggak gitu impor solusinya. Impor ini bukan hanya komoditi tapi juga impor TKA. Jadi solusinya itu seperti tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kalau sekedar menaikkan harga itu kan mudah sekali ya. Kalau gitu semua permasalahannya solusi dipilih solusi yang instan seperti itu. Misalnya Jakarta macet, solusinya gampang, BBM naikkan saja 50.000 atau 100.000 per liter. Dijamin masalah macet akan terselesaikan, betul nggak? Jalanan akan sepi dan nggak ada itu namanya macet karena orang nggak sanggup beli BBM. Tapi apakah itu solusi yang bijak? Kalau semua berpikirnya seperti itu kan aneh juga. Ini logikanya saya jadi agak gimana, mengapa solusi yang dipilih itu yang seperti itu? Kan negara itu untuk seluruh rakyat ya, bukan untuk yang kaya saja. Ya kalau seperti itu solusinya misalnya Jakarta kepenuhan begitu ya, terlalu padat penduduk, gampang.
nggak usah bangun ibu kota baru, cukup PBB saja dinaikkan yang paling nggak masuk akal. Dijamin tuh orang pada pindah dari Jakarta, minggir semua. Ini kayak di Singapura ya, di Singapura kan orang Melayunya minggir semua, nggak sanggup itu bayar PBB di Orchard Road dan atau di pusat Singapura, jadi tinggal di pinggir-pinggiran. Apa kita harus meniru solusi seperti itu? Karena solusi itu tidak bijak ya, nggak fair karena hanya diperuntukkan orang yang mampu saja. Kan negara ini untuk semuanya ya, bukan untuk yang kaya saja. Tapi mengapa solusi yang terkesan konyol ini ya, menaikkan sampai 750.000 ini, semua protes, pedagang asongan juga dampaknya luas. Pedagang asongan protes, wah ini Borobudur bakal sepi, kalaupun nggak sepi yang berkunjung mikir dulu mau belanja souvenir, sudah habis duitnya buat beli tiket, kan seperti itu. Kan tentu dampaknya sangat luas kalau solusinya menaikkan harga secara fantastis seperti ini ya. Nah ini orang jadi bertanya-tanya, benarkah tujuannya menaikkan harga ini hanya semata-mata untuk membatasi jumlah pengunjung? Orang jadi berspekulasi nih, jangan-jangan ini cari cuan lagi untuk tambahan biaya nyapres. Apalagi Borobudur ini lokasinya di Jawa Tengah nih. Ya ini kan jadi menimbulkan orang berspekulasi ya, karena terdengar ganjil gitu loh antara alasan dan solusinya ini nggak nyambung begitu loh. Jadi menaikkan harga alasannya karena menaikkan harga tiket, alasannya untuk membatasi jumlah pengunjung. Nah ini kan semua orang juga bisa berpikir bahwa itu bukan satu-satunya solusi Pak Luhut. Jadi mohon Pak ditinjau ulang nih kebijakannya ya, karena Candi Borobudur kan ini milik semua rakyat Indonesia ya, warisan budaya yang semua orang juga berhak tahu, berhak ke sana begitu. Jadi tidak perlu dibatasi secara keekonomian begitu ya, cukup dibatasi siapa yang memang benar-benar berniat datang dengan cara benar-benar daftar lebih dahulu atau datang lebih dahulu begitu ya, bukan yang khusus untuk yang mampu bayar saja, kan seperti itu ya Pak ya. Ya itulah komentar berita atau kota hari ini ya. Silahkan ini subscribe dan komen, semoga ini bisa juga didengar ini berita ini agar tidak terus berlanjut kebijakan ini, karena banyak yang protes ya, kok semua dinaikkan, sampai mau ke Candi Borobudur saja dinaikkan ya. Ini bukan hanya kebutuhan pokok, sampai kebutuhan pariwisata juga dinaikkan. Mohon ditinjau ulang Pak. Ya itu saja, saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.